Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pengungkapan perjanjian politik antara Sandi dengan Mas Anies yang diungkapkan oleh Sandiaga Uno di Akbar Faisal Sensor dan kemudian dikutip oleh banyak media massa, akhirnya berbuntut agak hangat. Kenapa? Karena kemudian Bang Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, itu juga diundang di Akbar Faisal Unsensor juga. Bahkan mengungkapkan nominalnya, yaitu 50 miliar. Dan telak-telak mengatakan bahwa ada perjanjian itu. Tapi sepertinya ketika mengungkapkan itu ya seperti yakin atau tidak yakin gitu ya. Nominalnya 50 miliar karena masih ada kalimat barangkali ya gitu. Nah, hal ini menimbulkan banyak tanda tanya di ruang publik karena publik melihat waktu pilkada DKI di 2017 itu, ya tentu saja Sandiaga Uno itu menjadi tandem maut ya, yang mengalahkan Ahok Jarot gitu, karena Sandiaga Uno adalah wagubnya Anies. Kemudian Erwin Aksa itu salah satu juga pendukung penyokong utama dari pasangan Anies Sandi. Nah, hal ini tentu saja ketika Bang Erwin Aksa mengungkapkan hutang, dugaan hutang, ada hutang Mas Anies ke Sandiaga Uno, ini beberapa pertanyaan tentu muncul di benak publik. Kenapa ini semua diungkapkan? Dan kenapa sekarang diramaikan? Apa sesungguhnya yang terjadi di antara pertemanan ketiganya gitu. Pak Sudirman Said sudah mengklarifikasi mewakili dari timnya Mas Anies bahwa perjanjian utang piutang itu ya tidak ada dan lunas ketika setelah kemenangan Anies Sandi gitu. Memang di babak-babak awal itu adalah ketika Gerindra mencalonkan Sandiaga Uno jadi gubernur, tapi kan ingin berkoalisi dengan partai lain, kebetulan kemudian PKS, tetapi Pak Prabowo atau Gerindra juga kelompok kekuatan politik yang lain itu juga melihat bahwa Ahok Jarot ini harus dikalahkan, dan figur yang bisa mengalahkan itu tidak hanya harus Sandiaga Uno dan harus dicari pasangan entah yang menjadi gubernurnya atau menjadi wagubnya yang bisa mendampingi Sandiaga Uno gitu. Jadi singkat cerita itu ya Anies yang kemudian dipilih atau terpilih. Kita tidak perlu bahas terlalu detail masalahnya, masalah proses pencalonan hingga keterpilihan Anies, siapa saja yang berperan di sana. Tapi yang pasti masuknya Bang Erwin Aksa ke gelanggang perdebatan soal perjanjian politik ini menarik, dan masalahnya gini, kalau Nur Iswan Channel tuh ngeliatnya gini, Mas Anies, Bang Erwin Aksa, Mas Sandiaga Uno adalah the new generation of politik yang kita harapkan di masa kini dan masa depan itu berperan dalam tata kelola kenegaraan gitu. Nah, ini yang harus tidak diteruskan perdebatan soal perjanjian ini, karena ini soal yang bisa diselesaikan gitu.
karena pertarungan pilpres itu kan pertarungan seperti pertarungan maraton gitu. Nah, uniknya memang Mas Anies salah satu front runner itu menjadi selalu menarik diperdebatkan, bahkan seringkali di downgrade gitu, dicoba diturunkan lah sebagai salah satu figur potensial untuk menjadi bakal calon presiden dan menjadi presiden mendatang. Nah, kenapa Bang Erwin Aksa masih mengungkapkan soal perjanjian dulu itu? Nah, ini yang lagi-lagi menurut saya menjadi aneh ya, menjadi banyak tanda tanya ke ruang publik. Dan saya mendengarkan podcastnya Akbar Faisal Unsensor bersama dengan Bang Erwin Aksa. Kemudian saya juga membaca pemberitaannya. Nah, salah satunya adalah di detik.com saat Erwin ungkap perjanjian utang 50 miliar rupiah Anies dengan Sandi gitu. Nah, saya juga menonton 2 video Bang Erwin Aksa di channel YouTube-nya. Satu tentang mencari figur ikhlas dan pekerja keras. Yang kedua, jangan lupakan sejarah. Nah, itu ada 2 ini supaya kita mendapat gambaran statement yang lengkap dan kemudian gestur serta mimik wajah Bang Erwin. Saya melihat ada kegalauan dan kegetiran ketika Bang Erwin mengungkapkan soal perjanjian, soal nilai nominal di podcastnya Bang Akbar Faisal. Kemudian di 2 video juga kelihatan, saya tidak tahu dia sedang menyindir siapa, karena di video tersebut seperti jangan lupakan sejarah, ada kata-kata kunci yang diberikan oleh Bang Erwin Aksa. Ya, ini soal perjanjian moral, soal perjanjian politik, soal komitmen, soal kepercayaan, soal jangan melupakan sejarah, soal harus ingat siapa yang membesarkan, siapa yang menjadikan. Nah, statement-statement ini kan walaupun tidak menyebut namanya, kita tidak tahu dimaksudkan kepada siapa statement-statement Bang Erwin Aksa. Jadi Bang Erwin Aksa seperti masuk ke gelanggang perdebatan yang menurut saya sih ya kontraproduktif ya, malah ya menurunkan grade Bang Erwin sendiri, karena di video itu Bang Erwin ketika ngomong perjanjian ada yang disclaimer dan beliau mengingatkan supaya jangan salah satu pihak mengungkapkannya kepada publik. Itu sudah benar, tapi beliau sendiri yang mengungkapkan nominal 50 miliar. Jadi ada paradoks gitu. Jadi akan jauh lebih baik Bang Erwin, Bang Sandiaga Uno, dan Mas Anies ini menahan diri, karena kita punya harapan besar kepada ketiga figur ini akan berperan terus dalam membantu pengelolaan negara gitu. Jadi ya kalau boleh saran dari Nuswan Channel yaitu tadi, ya sama-sama menahan diri dan tidak melihat lagi ke belakang. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap belum selesai atau tidak puas atau membuat perasaan itu kurang pas, ya jangan sampai diungkapkan dengan vulgar ke publik, tapi dengan pihak-pihak yang berkepentingannya tidak selesai gitu. Karena kita harapkan ketiga figur ini tetap bisa bekerja sama ya, walaupun selera berbeda. Posisinya memang Mas Anies itu sudah setengah resmi
jadi bakal calon presiden dan sudah mendapatkan tiket dari Nasdem, dari Demokrat dan dari PKS. Itu posisinya. Tinggal menunggu deklarasi resmi ketiga partai ini dan resmi menjadi capres itu ketika mendaftar di KPU kemungkinan di bulan Oktober. Nah, posisinya memang sedang leading ya, Mas Anies. Jadi semua pihak akan terus melihat Mas Anies itu dengan mikroskop gitu, baik mengenai kelebihannya maupun kekurangannya gitu. Yang kedua, ya Bang Erwin Aksa sebagai Ketua Umum Golkar, ya Golkar itu berada di KIB, kemudian capresnya dari Golkar sendiri itu hasil keputusan Munas kalau tidak salah itu ya capresnya adalah Erlangga Hartarto. Tapi hingga saat ini KIB ini masih galau karena ketika mencapreskan Erlangga tapi popularitas dan elektabilitasnya ya agak lumayan jauh di bawah, bahkan di bawahnya tidak hanya 3 Prabowo, Anies, Ganjar, tapi juga di bawah Sandiaga Uno, Ridwan Kamil maupun AHY. Jadi Erlangga itu beda tipis dengan Mbak Puan Maharani gitu. Nah, jadi tentu saja standing positionnya Bang Erwin Aksa itu ya di Golkar, tidak mungkin mendukung capres di luar partai Golkar hasil keputusan Munas. Tapi kan ini belum tentu nih, ya kan, belum tentu semua nih. Ya boleh jadi nanti Golkar bergabung dengan koalisinya perubahan yang diusung Nasdem, Demokrat, PKS kan, bisa saja. Jadi pertentangan yang tajam itu harus ditahan dulu nih, Bang Erwin. Nah, sementara Sandiaga Uno sudah dibahas di podcast yang lalu, ya berada di persimpangan karena Gerindranya mencapreskan Prabowo. Isu pindah ke yang lain yang membuat Bang Sandiaga Uno hanya dipanggil juga, dan itu diakui memang dipanggil untuk memberikan klarifikasi apakah benar. Jadi kira-kira demikian. Sebagai penutup, kita harapkan ketiga pihak ini bisa menyelesaikannya secara elegan lah, dengan baik soal prasangka ini. Hingga saat ini posisi Mas Anies sudah benar. Sampai sekarang Mas Anies tidak merespon pertanyaan dari para wartawan atau dari ruang publik membicarakan dengan perjanjian, karena Mas Anies tuh mungkin meyakini bahwa itu perjanjian itu tidak untuk konsumsi publik. Kemudian pasti akan ada cara dan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Tetapi yang pasti memang ini ngeri-ngeri sedap karena konteksnya itu ya pertarungan pilpres. Jadi setting politiknya itu ada pertarungan pilpres yang ketiga pihak ini mungkin untuk sementara ini berada dalam kubu yang berbeda. Nah, ini sedikit agak membutuhkan best effort ya, upaya maksimal untuk membangun kesepahaman ini. Tapi lagi-lagi ruang publik melihat ketiga sosok ini, Bang Erwin Aksa, Mas Sandiaga Uno, dan Mas Anies itu adalah sosok-sosok yang publik sendiri punya harapan. Ya, punya harapan besar untuk ikut membantu mengelola tata pemerintahan supaya negeri ini semakin baik, semakin sejahtera, semakin adil. Nah, jadi jangan mendowngrade martabatnya dengan perdebatan, pertentangan, atau serangan politik yang kemudian ya kurang perlu dan nggak ada pengaruhnya ke ruang publik. Jadi bertemu aja, masa sih nggak bisa bertemu gitu menyelesaikan dan mengakhiri perdebatan dan perjanjian ini, tapi
mengakhirinya itu memang dengan menyelesaikan. Formula penyelesaiannya ya silahkan dibuat gitu. Jadi jangan ngomong ke ruang publik. Semakin bicara di ruang publik, ya ada pihak-pihak yang kemudian ingin mengadu domba, menjauhkan ketiga pihak ini yang awalnya memang berteman gitu. Ya kita tidak tahu isi perjanjian sesungguhnya, tapi tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, dan jangan publik disuguhi dengan perdebatan-perdebatan yang menurunkan grade ketiga sosok ini. Demikian kawan baik, mudah-mudahan memberikan pemahaman lebih jernih dalam konteks perjanjian politik, kemudian Sandiaga Uno bicara, Bang Erwin bicara gitu. Mudah-mudahan ketiganya bisa duduk dan ngopi bareng, kemudian menyelesaikan hal-hal yang mungkin ada perbedaan tafsirnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.